Halo Sobat Foodies, ketemu lagi di Foodcast bersama saya Rex Marindo, Content Director dari Foodies. Nah, kali ini kita akan jawab pertanyaan seperti biasa ya. Kita lihat pertanyaannya apa ya. Halo Foodies, gimana ya caranya membuat SOP yang sederhana untuk UMKM atau usaha mikro? Soalnya budget saya terbatas nih, tapi pengen punya SOP. Wah, ini yang nanya keren ya. Walaupun ada keterbatasan, tapi sudah punya pikiran bagaimana pengen bisnis itu bisa berkembang dan scale up. Nah, saya akan jawab berdasarkan UMKM mikro versi ya. Jadi nggak terlalu kompleks, biar apa? Biar mudah diikuti tentunya. Ya, nah gimana kita nyusun SOP? Nah, teman-teman bisa ikuti 8 langkah ini. Ya, oke kita mulai ya. Yang pertama, pahami proses secara detail. Nah, SOP itu bisa dibuat kalau kita udah paham prosesnya seperti apa ya. Contoh gini, misalnya saya punya bisnis nasi goreng nih. Kita ambil kasusnya nasi goreng ya misalnya. Oh, saya mau buat SOP layanan misalnya di depan. Ya sayanya juga harus paham detailnya gimana ngelayanin. Ya, oh ketika konsumen datang kita harus memberikannya apa? Halo Kak, selamat siang. Silakan duduk. Ya, nanti kita akan datangkan menunya atau seperti apa detailnya. Teman-teman mau bikin SOP dapur misalnya, SOP potong sayur, teman-teman harus potong dulu sayurnya. Ya, biar kebayang seperti apa. Ini kita bicara UMKM dan mikro ya, artinya tidak punya privilege untuk bayar chef atau seperti apa ya. Nah, jadi jangan salah tangkap ya, gitu. Kita ngomong UMKM. So, artinya gimana? Balik lagi ke sayur. Kalau potong sayur, ya potong sendiri sayurnya seperti apa. Saya kasih contoh simple deh. Ya, kita dulu bikin roti keju. Ya, roti keju itu SOP-nya bisa beda-beda. Ketika kita kejunya diparut, ternyata kejunya jadinya dikit karena putus-putus. Begitu kejunya digesek ke depan, shred seperti itu. Numpuk kejunya jadi bagus. Ya, kemudian kita taruh baloknya di atas, kasih susu. Wah, kelihatan kejunya banyak. Padahal gram-gramnya sama dengan yang begini-begini tadi. Ya, ini teman-teman harus pahami dan lakukan sendiri dulu di lapangan. Ya, baru bisa nyusun SOP. Jadi jangan belum bisnis sudah autopilot, serahkan semua ke karyawan, apalagi kita UMKM mikro ya. Learning by doing. Nah, baru kemudian masuk ke poin nomor 2. Catat semua prosesnya. Ya. Catat semuanya, foto, videoin, semuanya catat dulu. Ya, yang masih berantakan raw, katakanlah bisnis baru mulai. Oh, bikin keju begini. Oke, sambil rekam dulu. Gitu, catat. Keju harus digesek ke depan. Kemudian baloknya sisanya ditaruh. Catat, foto dulu semua. Nggak apa-apa, acak-acakan dulu. Ya, nah itu nomor 2. Jadi, kita punya data-data dan dokumentasinya dulu ya. Yang ketiga, baru kita mulai rapihin sedikit nih. Nah, kalau ini udah boleh nih, misalnya pakai staff atau pakai teman-teman dari magang gitu ya untuk mulai bikin flowchartnya. Oke, SOP membuat roti keju susu, SOP membuat nasi goreng babat. Wah, pertama ini, kedua ini, ketiga dibikin chartnya. Setiap chart dikasih tulisan-tulisan dan lain-lainnya ya. Nah, setelah chartnya jadi, kita masuk poin yang keempat. Jadiin dokumen tertulis ya. Ditulis langkah-langkahnya secara detail ya. Dan termasuk ketika kita nulis, kita harus tulis why-nya. Misalnya, kenapa sih apinya harus dikecilin? Kasih catatan. Api dikecilkan agar nasi tidak menjadi gosong. Wah, misalnya. Atau balok keju jangan dihabiskan, tapi disisakan, ditaruh di atas kejunya ya. Tujuannya apa? Why-nya. Agar orang punya persepsi bahwa, wih, baloknya aja dikasih loh, banyak bener kasih kejunya. Padahal sama-sama aja dengan yang digesek-gesek sampai habis. Ya, nah ini teman-teman harus punya. Dan biasanya kalau kita business owner ada tuh masalah why-nya itu. Nah itu juga ditulis ya. Jadi yang keempat itu jadikan dokumen tertulis secara detail. Oke, kita masuk yang kelima. Setelah semua tertulis, ada dokumennya, ada flowchartnya, dan lain-lain, praktekin lagi. Lihat lagi tiap hari. Oh, ini agak salah nih. Ganti, revisi dikit. Improve lagi. Sampai akhirnya kita melihat bahwa semuanya kayaknya udah sesuai deh SOP kita. Ya.
masuklah baru ya yang ke-6. Tadi yang ke-5, praktekkan kembali semua dokumen-dokumen ya untuk mendapatkan improve, kalau ada kurang tambah, kalau ada salah diperbaiki, sampai dokumen ini sudah ya 90%, 98% udah oke deh. Ya, kita masuk ke poin nomor 6. Jadikan video. Kenapa jadi video? Karena video itu ya bisa dilihat dan bisa diikuti dengan persis sama. Kalau kita cuma baca SOP-nya, ya baca itu bisa macam-macam persepsinya. Ya, kalau tertulis apinya kecilin, emang api kecil kayak gimana? Tapi kalau kita lihat di layar, oh api kecilnya begini. Oh keju marut ke depan itu begitu caranya. Tapi kalau parut keju ke depan, kalau dia pegang parut aja kebalik gimana? Ya ini ya, makanya butuh video. Ya, nah itu yang ke-6. Nanti kalau udah lebih canggih lagi, teman-teman bisa masukin videonya ke yang namanya Learning Management System. Nah, itu Foodies punya tuh. Cek linknya di caption bawah ya. Tapi kalau masih UMKM mikro, nggak perlu sampai situ lah. Ya, yang penting kita bisa simpen di Telegram atau di WA. Yang penting jangan sampai keambil karyawan ya. Kalau mau aman sih pakai Learning Management System, tapi ada biayanya, problemnya. So, itu keputusan teman-teman. Balik lagi ya. Yang penting jadiin video ya. Cari agensi yang bisa bikin video. Ya, nggak mahal kok. Kalau pengen bisnisnya maju, ini penting. Itu yang ke-6. Yang ke-7, setelah videonya jadi, cross-check lagi. Wah, udah bener. Kalau ada yang belum bener, edit lagi. Sampai akhirnya kita tuh bener-bener video itu udah, ya itu SOP. Ya. SOP itu simple teman-teman. Jangan ada kreativitas. SOP itu untuk diikuti. Jadi kalau ada SOP yang bisa berkreativitas, oh garamnya nih ambil sejuput. Sejuput gimana sejuput? Begini. Ya kayak salbe begini, nggak bisa. Ya itu SOP itu harus diikuti. Apalagi kita punya karyawan. Dan apalagi nanti bisnis kita berkembang misalnya. Ya wajib sekali buat teman-teman jadiin ini video yang punya standarisasi. Dan yang ke-8, kontrol dan audit selalu. Ini SOP-nya. Lihat lagi, kalau misalnya ada yang tidak jalan, di training lagi. Itulah yang harus dilakukan secara berulang-ulang, dan berulang-ulang. Nah, teman-teman, 8 ini aja teman-teman praktekkan sebagai pengusaha UMKM mikro di bisnis kuliner ya. Insya Allah ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Ingat, SOP yang baik itu membuat bisnis kita akan lebih disayang oleh konsumen karena konsisten dan akan menghasilkan cuan dengan lebih banyak dan lebih sustain ke depannya. So, ayo dipraktekin ya teman-teman. Sampai berjumpa lagi di podcast berikutnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menarik. Kalau ada yang nanya, silakan ya di kolom bawah. Kalau ada yang mau kasih komen juga silakan ya di Q&A bawah. Dan jangan lupa subscribe dong dan sebarin videonya biar lebih banyak yang bisa mendapatkan manfaat. Salam sukses. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel, di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.